Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan la nihayata likamalihi wa adada kamalihi. Allahumma ja'alna mutma'innatan nu'minu biliqa'ika wa narda biqada'ika wa natma'u bi'ataika. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Butuh tu. Anak butuh. Boleh baca tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja orang, manusia yang telah mengenal dirinya sendiri, maka sungguh pasti dia akan mengenal Tuhannya. I'lam annal qalba misaluhu misalul mir'ati. Ketahuilah bahwa sungguh hati itu contohnya seperti cermin. Kemudian wa ulumul haqaiqi misalu suril lati tara fil mir'ati. Dan ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan yang dimengerti oleh hati, misalnya atau contohnya seperti bentuk atau rupa yang kamu lihat di dalam cermin. Kemudian wa husulus surati syai'un salisun. Dan hasil gambaran atau rupa yang ada di dalam cermin itu adalah perkara yang ketiga. Faiza arafta haza, maka apabila engkau telah mengenal ini yang kali keperkasaannya, fa'lam, maka ketahuilah bahwa sungguh yang menghalangi nampak rupa di dalam cermin itu ada 5 sebab. Artinya gambarkan persis seperti cermin. Kemudian ilmu pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Mana hakikat sesuatu? Ilmu pengetahuan katanya yang seperti yang sebenarnya. Tatupu digetanya sesuatu seperti yang sebenarnya yang gekeun hakikat ilmu. Nyan adalah yang nampak dalam cermin. Kemudian hasil rupanya yang tertancap dalam cermin, nyan adalah ilmu. Jadi arti katanya lagi cermin. Ilmu pengetahuan adalah rupa, sesuatu yang bisa dirupakan. Ilmu katanya tentang pu. Nyan adalah sesuatu, hakikat sesuatunya adalah narupa di. Mana narupa? Sebagaimana cermin yang ditangkap oleh cermin adalah sesuatu yang berwarna, sesuatu yang narupa. Maka ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan katanya tentang hakikat sesuatu adalah nyan sesuatu yang nampak dalam cermin.
kemudian hasil rupanya lagi contoh yang sebenarnya yang na di ke cermin tertancap dalam cermin nyo ke ilmu. Maka tempatnya ilmu adalah hati, dan ilmu itu adalah sesuatu yang tergambar dalam cermin sebagaimana apa adanya. Cermin, kemudian na kotak rokok, maka kotak rokoknya di dalam cermin lagi yang sebenarnya. Yang hasil dalam cermin contoh daripada peluk rokoknya nyo ke ilmi. 4. Maka menyonya sebagai contoh yang menyebabkan hana nampak dalam cermin nyona limombo sebab. Menyota misalkan adalah ilmu peluk rokok kuno yang terletakkan di cermin, maka gambar peluk rokoknya menancap dalam cermin, nyo na yang menyebabkan hana nampaknya adalah sebab di karena na lima perkara. Jadi mio katanya kata pahami bahwa bentuk rupa yang persis yang di dalam cermin, cermin tak ibaratkan sebagai hati, dan contoh sesuatu yang di dalam cermin, contoh sesuatunya adalah hakikat daripada ilmu, maka yang di dalam hatinya adalah nyanban sebagai contoh ilmu yang berkedudukan di dalam hati. Maka sebab hana nampak sesuatu, hakikat sesuatu ataupun sesuatu dalam cermin yang disebabkan 5 perkara. Ahaduha fasadu suratiha aqnil mir'ata. Yang pertama adalah karena cermin hanalam sempurna mentang berbentuk butiran kaca, atau kacanya pecah, atau kacanya hana tabuh unangkeun pirak dilikut, cat pirak, maka hana nampak seperti cermin biasa, seperti kaca biasa kan, lagi cermin. Tembus pandang artinya hana nampak rupa. Yang berarti cerminnya kalau sempurna jika cermin. Maka ganggapnya karena bentuk yang golong sempurna, ya, maka hana nampak rupa yang lain di dalam cermin, karena cermin itu sendiri dalam sempurna. Wasani, dan bermula sebab yang kedua, sebab hana nampak gambaran sesuatu dalam cermin, hana nampak atau hana ilmu yang dapat ditangkap oleh hati. Yang kedua sebab khafsuhu wasadduhu. Yang kedua adalah kotoran dan noda. Apabila cermin yang kamu salup dengan apabila cermin yang kamu salup dengan sesuatu, kakuto, apalagi kotoran yang bertumpuk-tumpuk, maka sesuatu yang di luar cerminnya nampak. Artinya ilmu tergambar dalam hati. Ya. Ini tahu contoh cermin. Imam Ghazali memisalkan ataupun mendekatkan pemahaman katanya antara hati dan ilmu dengan cermin dan rupa sesuatu yang dikejar. Maka hana nampak sesuatu di cerminnya karena cermin golong sempurna menjadi cermin. Yang kedua karena kotoran dari cermin. Artinya kotoran yang bertumpuk-tumpuk dari cermin. Artinya kotoran-kotoran yang kamu tumpuk dalam di hati permukaan hati yang mayota taputo juga untuk pemahaman, sehingga sesuatu yang nampak karena ditutupi oleh kotoran yang ada di cermin.
Wasalisu dan sebab yang kelih, hana nampak rupa sesuatu dalam cermin, konuhu makdulan bihi an jihati surati. Artinya sesuatunya adalah berlainan arah ataupun dipalingkan daripada arah cermin. Rupa sesuatunya menyo cermin tak peduk muno, rupa ji hino handilan cermin. Handilan cermin. Bila tak kalan handir. Artinya arah daripada sesuatu dengan cermin hana pas, geniring, sehingga hana dirupanya dalam cermin. Nah, oleh yang sebab yang kelewat radio dan yang keput, yang keput adalah hijabu al-mursalu bainal mir'ati was surati. Ada penghalang, ada dinding, ada tirai yang di cermin di antara sesuatu dan antara cermin, hijab. Artinya yang menghalangi sehingga sesuatunya hana nampak dalam cermin. Al-khamisu yang keput lijahliha bil jihatil lati fiha surah. Yang kelima adalah karena kebodohan getanyo dalam mengarahkan rupa sesuatunya di hadapan cermin. Putra tak kena tiket dalam cerminnya sehingga kan bak sasaran yang tertuju, maka ada yang tertujunya hana di dalam cermin. 5 buah faktornya adalah menyebabkan ilmu pengetahuan terserap oleh hati, dikarenakan yang pertama adalah bentuk cermin hanapah, bentuk hati hanapah. Kipan bentuk hati hanapah karena mentang umi golong sempurna tinggi. Maka umi hana ilmu pengetahuan yang mayang-mayang selain daripada ilmu pengetahuan bawaan. Ilmu pengetahuan bawaan disebut dengan ilmu secara fitrah. Umpama dia umi itu bahwa apunya itu pula umi yang kata mis, yang karena perbedaan yang dapat membedakan itu bahwa sesuatu mungkin berada di dua tempat dalam waktu yang bersama. Mungkin pada jam sekian, detik sekian, minit sekian di Tino Pina, di Medan Pina. Yang umit itu secara fitrah. Ilmu-ilmu yang secara fitrahnya adalah ilmu yang dibekali oleh Allah dari sejak kecil. Ia membutuhkan kepada pemikiran yang mendalam, tapi ditepu secara spontan, secara fitrah, menurut umum. Yang selain daripada ilmunya adalah payah sempurna cerminnya. Maka cermin anumit atau hati anumit yang galon sempurna dan anumit bisa ditangkap ilmu dan bisa ilmunya bertempat di hati. Yang kedua karena kotoran sehingga handih rupa yang lain dalam cermin. Kotorannya merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga bertumpuk-tumpuk di hadapan cermin hati, maka kebenaran ataupun ilmu tentang hakikat sesuatu menancap di hati karena disebabkan kotoran yang menghalangi nampaknya sesuatu di dalam hati. Jadi menang orang yang maksud, orang yang berbuat keji dan dosa, sebenarnya orang yang kagak kukuto cermin hati. Sehingga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hakikat, tentang sesuatu yang sebenarnya, payah.
payah takun moyo sangkira hana takun han mungkin. Kemudian yang kedua bunuh adalah karena cermenian alihkan kepada jihad yang lain, kepada arah yang lain, sehingga arah yang kita tuju untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya ke dalam cermin hanurpo nyo saban dada adalah ya, urung yang melakukan urung yang fanatik terhadap sesuatu yang membeku dalam hati, sehingga hana kemungkinan ganyan untuk alih wajah cermin kepada arah yang lain, sehingga bagi ganyan hamurumpok kebenaran yang hakiki daripada apu yang gepike, sehingga kebenaran hakikinya tertancap dalam cermin hati. Kemudian hijab yang ataupun yang menghalangi nampaknya sesuatu rupa dalam cermin. Guna kepegang hijab di antara sesuatu dan di antara cermin. Nah, yang kepada demikian pula ate han mendapatkan ilmu jika nah hijab di antaranya dan di antara ilmu. Hijab ji yang yang lagi lembaga saya seperti keyakinan yang mendahului daripada arahan pikiran ganyan semasa gahadapkan terhadap sesuatu. Ditanya dari ubutkan kamenan gepegah dan tak percaya ganyan hana dusta hana bohong, sehingga laginya hana membalik-balik. Ditanya hana peduli mencari kebenaran yang lain. Dalam bahasa yang kata adakan fanatik terhadap sesuatu, sehingga katanya hana tabri kesempatan untuk pemikiran katanya kepada kemungkinan kebenaran yang lain. Kabaku dengannya. Nyan adalah merupakan hijab yang kepada antara kebenaran yang menjadi ilmu pengetahuan dalam hati katanya yang katanya ada antara yang fanatik katanya kepada sesuatu yang hanjikan belagainya, nyan adalah menghalangi untuk mendapat kebenaran yang lain, sehingga hana ilmu tambahan selain daripada pu yang kada dengar, selain daripada pu yang diajari oleh tirogure, karena pintu yang lain kada tahu lagainya titik hana kemungkinan kebenaran yang lain yang getanya iakan. Ini adalah merupakan hijab yang di antara cermin dan antara bentuk rupa yang lain, sehingga rupa yang lain hadir dalam cermin dikarenakan. Bahkan dikarenakan karena hijab. Hijab yang fanatisme atau fanatik kepada sesuatu pendapat, sehingga hanya tabli kesempatan untuk mendapatkan kebenaran terhadap pendapat yang lain dari segi-segi yang lain. Handa tem pemikir lain. Lagi yang kagak pegah di urung Tuhan, nyan nama om melan terbuka ke nama om mat nyan tagai. Sehingga hana tak fikir putra ma om nyan dan tiban bentuk dan pu betul ma om nyan puhana dan sebagainya. Bila mau katanya berpikir dan hana tabatasi pemikiran katanya pada pu yang tak dengar, pada pu yang tatume, maka kemungkinan akan merumpuk banyak kebenaran yang lain. Ini adalah penghalang yang keput,
Sedangkan penghalang yang kelima adalah hanamuho arah. Hana tatuho arah ho yang terhadapkan. Pikiran kita yang kacau dalam menemukan kebenaran. Sehingga cermin nate hana ditangkap toh yang akan direkam atau yang akan tergambar dalam hati. Jadi menyamanan cermennya nampak sesuatu moyo na 5 perkara. 5 perkaranya yaitu perkara yang pertama abono yang kata pega adalah cermen golong sempur, hati-hati golong sempurna untuk menerima ilmu. Yang kedua adalah kotoran yang na bercermin, artinya maksud dan perbuatan dosa yang kamu tumpuk-tumpuk di permukaan hati sehingga hadir ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah karena cermin yang terpalingkan arah lain sehingga sesuatu yang tertuju mana dia. Mutu ku tak kena elo baca cerminnya padahal sesuatunya nak diliko cermin maka handi menancit hati. Apabila hati ingin menemukan suatu kesimpulan, suatu ilmu tentang fulan, maka harus dihadapkan hati yang kepada fulan. Fulan yang berlainan arah dengan hati. Yang kelima, yang keput. Bena hijab, bena terdinding di antara hati dengan sesuatu yang ingin diketahui. Putra yang terdindingnya adalah sebagai fanatisme lagi dia pegah. Artinya taklid ataupun fanatik kita kepada suatu pendapat sehingga hana tak beri kesempatan kepada pikiran pada hati untuk mendapatkan kebenaran dari segi yang lain pada pendapat yang lain. Yang kelima, karena kacau balau dalam menghadapkan cermin, artinya hati kita hana tenang dalam menemukan hana muharah, pu yang ingin tercari, pu yang ingin terketahui, kacau. Jadi 5 buah penghalang untuk menghilangkan 5 buah penghalang yang supaya ilmu menetap dalam hati yang kepegadah 5 buahnya. Artinya bak nemi bet dapat sakan untuk berilmu pengetahuan yang tinggi karena belum sempurna cermin hati. Oleh hana pun dapat sakan pada urang yang maksud, urang yang berbuat dosa ataupun getanya yang berbuat dosa dan maksud untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Yang kelima, bet bingung getanya terhadap arah atau fokus perhatian cermin hati kita yang bemawat tetap. Yang keput bekna hijab di antara cermin dan ilmu pengetahuan, artinya di antara hati kita yang dengan sesuatu yang ingin kita yang ketahui bekna hijab. Hijab ji adalah yang termasuk fanatik kita yang kepada sesuatu pendapat sehingga hana tabri kemungkinan kepada pendapat yang lain untuk menemukan kebenaran. Yang kelima, baik kacau balau cerminnya. Kawin-win gerot sehingga hana muhawarah yang tertuju. Artinya hati kita yang baik terombang ambing dalam menemukan suatu kebenaran. Kebenaran yang ingin kita tuju, tetapkan arah hati kita kepada objek yang ingin kita ketahui. Ya. Ibarat ji lagi. Ya. Ya. Ate nyan berada ate. Karena bila cerminnya dipegang oleh salah sidra ulama, 3 tapu dosa atau titip kotoran berada di permukaan cermin hati.
Menyo ingin tapeglehnya nyan ke dengan bertobat terhadap kesalahan yang kubutnya. Bertobat sehingga titik atau noda hitam yang naba artinya gleh. Tapi glehnya hana mentamah cemerlang biasa saja. Bila tak lakukan berulang kali, maka mentamahlah waktu set. Sehingga jut ke geratan cermin. Mio kaji ke geratan cermin yang tetap kabur. Jadi untuk membersihkan cermin dan menghilaukan cermin adalah baik pukuto cerminnya. Menyok cerminnya hana ada pukuto dengan dosa dan maksiat, maka kebenaran akan nampak dalam cermin nanti. Yang cara ji menyok ada pukuto pegleh sampo dengan pukuto sampo. Dengan menyatakan pukul dosa dengan bertobat daripada dosanya, yang adalah hapusan ji. Mayo bertanya, berbuat zalim terhadap orang lain, minta maaf ataupun tak bayar kezaliman ketanya terhadap orangnya, maka yang salah saboh daripada untuk menghapuskan noda dan kotoran di permukaan hati sehingga kita akan menemukan kebenaran yang hakiki. Dan bila kebenaran yang kita temukannya adalah dalam hati, maka hati akan memerintahkan anggota kita, karena anggota kita adalah sentra daripada hati, pelayan dan pembantu daripada hati. Bila hati akan memerintahkan, maka anggota badan kita terus melaksana taat. Sebenarnya anggota badan kita mandung taat. Bila hati ka diperintah oleh hati kalen, maka mata kita tak kalen. Bila hati ka diperintah dengar, maka guluyung kita ka disiapkan untuk suara. Bila hati memerintahkan untuk rasa, maka anggota badan kita terus bertindak untuk merasa. Ate mandung sebenarnya. Ate itu yang ke ate yang halus ataupun yang rabbaniyah dan rohaniyah. Artinya ate yang berupa sesuatu yang pada diri manusia, di mana di dalam hatinya tempatnya ilmu pengetahuan. Di mana hatinya adalah sebagai raja yang hidup di pusat kerajaan, yaitu di tengah di hati, dan hatinya adalah memerintahkan setiap tentera-tentera yang kami persiapkan oleh Allah, yaitu anggota tubuh kita, jaro kita, kaki kita, dan segala punang anggota batiniah, urat, tulang, atau dan sebagainya, ikut tunduk kepada perintah hati. Dengan catatan bila hatinya didampingi oleh penasihat hati itu dan pembersih hati. Penasihat hati adalah ilmu yang lagi yang sebenarnya. Dan bila hati yang glib, yang glib hati adalah berubudiyah kepada Allah. Kali kira-kira menyonyan gebuh contoh Imam Ghazali, hati sebagai cermin dan gambaran-gambaran yang menancap dalam cermin yang adalah sebagai ilmu, maka tertupulah di kitanya. Tempatnya ilmu adalah hati. Mengenal Allah hati, mengenal hati juga. Hai taturi draw dengan tatupu perangui hati, teman. Hati mengenal dirinya sendiri. Jeruk makan jeruk kan. Dengan hati tatupu bahwa kitanya nati. Ditupu draw hati, di samping ditupu
hakikat kebenaran yang lain. Nyan dari segi hubungan ate dengan ilmu pengetahuan lagi ya. Hubungan ate kitanya dengan ilmu pengetahuannya lagi ya rupa. Lagi contoh cermin dan sesuatu rupa yang lain yang berada dalam cermin. Maka rupanya bisa hilang. Kita kata awate ilmu pengetahuan katanya tentangnya kata lupakan hanam humle kabuna ati katanya pegah ataupun kata sampuh dalam hati yang sebenarnya atranya na manteng tetapi karena ilmu pengetahuannya tertutupi oleh kotoran-kotoran yang lagi terpegang sehingga hana nampak ya. Maka oleh karenanya mio dari seginya lagi ya, mio dari segi yang lain, maka lagi yang pernah terpegang maka letak pelayan ataupun pembantu yang lain untuk membantu ate memutuskan nanti untuk memerintahkan anggota badan kitanya bertindak le hal ihwal yang lain. Lagi kali pernah terpegang umpama haji nafsu yang terdiri daripada nafsu amarah dan nafsu syahwat. Ya. Menansit ruh, menansit akal. Yang mandum adalah yang membantu hati dalam memutuskan dan memutuskan hati untuk melakukan perintah. Mayo hati hana istilah bahasa Aceh mayo hana hati hana punya pegang. Artinya hana bergerak. Aku mana mayo hana hati hana punya pegang hati ni. Karena ate golong meyakinkan, golong memberi keputusan sehingga anggota badan hana bergerak. Moyohana ate hai pupui. Artinya moyohana lemna keputusan ate terhadap buknya, maka ate hana memerintahkan untuk kubut. Yang keakai sebagai pembantu juga termasuk nafsunya bertransit untuk membantu ate. Ate hana memutuskan untuk kawin. Moyohana pengaruh nafsu. Ate hana memutuskan untuk bertindak balas dendam ataupun mempertahankan diri daripada aniaya agama. Hana memutuskan lagi ya. Moyohana nafsu amarah. Maka nafsu amarah dan nafsu syahwat dalam porsi yang pas memang sangat dibutuhkan. Hana kita ya pajuh makanannya mangat moyohana nafsu syahwat. Hana untuk mempertahankan diri daripada ancaman go, daripada amarah go, dan daripada hal-hal yang membinasakan kitanya, moyohana nafsu amarah. Maka dua nafsunya juga dibutuhkan oleh ate untuk mengimbangi daripada pengaruh yang lain. Yang salah satu pincangnya, kitanya nafsu amarah hana sama sekali, nafsu syahwat yang tiga, yang kitanya hana kekuatan untuk mempertahankan diri. Hana mempertahankan diri. Diancam, dicaci maki, gawak caci maki gitu. Hana emosi, hana muncul amarah katanya. Untuk balas, hana muncul amarah katanya. Untuk melakukan tindakan yang membuat urung yang katanya ya diam.
Tapi manakala nafsu amarah dan nafsu syahwat seimbang untuk membantu hati, maka hati akan memberikan keputusan yang benar. Memang dibekali oleh Allah yang kata pegahnya nafsu amarah, nafsu syahwat, bahkan juga setan, makhluk Allah, dan dia cukup ikut berperan dalam tingkah laku kita, dalam sifat terjang sehari-hari kita, berperan. Malah sebagian ahli sufi mendapat pelajaran yang berharga dari setan, mendapat pengalaman. Tapi dari sisi yang baik. Oleh karenanya, maka muncullah pada diri manusia bersifat. Yang pertama, sifat manusia adalah sifat sibaiyah, artinya buas, sifat binatang buas manusia. Yang kedua, bahamiyah arti sifat binatang, sifat kebuasan sifat binatang. Kemudian sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan manusia. Kemudian yang keempat, sifat syaitaniyah, sifat setan, sama dengan anggota tubuh kita yang dibalut oleh kulit. Di dalam jiwa terkandung 4 unsur. Unsur kebinatangan, unsur kebuasan, unsur ketuhanan, dan unsur setan. Tiba unsur binatang. Binatang kita umpamakan bui. Maka bui adalah sifat congok. Congok berarti pun bulu ataupun putar kucuk. Jumok. Jumok. Sifat bui jumok. Jumok. Uyangna berbiji madu. Kemudian sifat buas saya ibaratkan nasi. Berarti ase yang sifat menerkam sifat-sifat yang tidak baik ase. Daparu Iwewe diku dili lidah, kaim piyewe iku dili lidah. Tabati pi menang, anak tabati bilaganya. Olehan pada diri ase sifat buas. Apa manusia menerkam dan congok ataupun jumok. Kemudian yang kedua, sifat ilahiyah. Ya manusianya mandu sifat ingin berkuasa, ingin dipuji, ingin mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, ingin sifat-sifat yang lagi dimiliki oleh Allah. Maka unsur sifat ilahiyah manusia. Kemudian pada diri manusia sifat syaitaniyah, yaitu sifat setan tapi anjing adu domba, memukar siago dan sebagainya, sifat-sifat yang keji yang menduna setan.
Bak kita yang manusia nah. Cuma saja bila porsi ji hana pas, dosis ji hana imbang, maka yang berat muncul sifat ilahiyah bak Firaun sampai juga ada itu Tuhan. Orang yang punya lebih dosis sifat buas, makanya nak bak perampok nak bak punya yang rahe urang berjalan pun ada. Ya. Yang berarti lebih muncul ataupun atau didominasi oleh sifat bahamiyah ataupun sifat kepuasan. Banyak ditanya didominasi atau lebih tinggi sifat kebinatangan yang terumpamakan bui bunuh, maka pikiran, hati dan sebagainya tindakan kita dikumpulkan. Dunia yang wilayah pemikiran kita tanya. Pokoknya saya proof mereka banjir. Ini adalah lebih menonjol daripada sifat kebinatangan. Jadi hendaknya kita bisa caimbangi sifat-sifatnya dengan kita ketahui bagaimana peran hati, bagaimana peran penangguhan pikiran, bagaimana peran-peran daripada anggota tubuh kita yang akan diperbantukan oleh Allah sehingga kita dapat mengendalikan sifat-sifat tersebut sehingga hanya pada penangguhan porsi yang melebihi daripada yang seharusnya. Urang-urang yang didominasi oleh hawa nafsu ataupun yang tersebut dengan nafsu syah, maka pikiran kalian kumpul dari perut. Karena termasuk dalam nafsu syahwat adalah makan, minum, bersenang-senang dan sebagainya. Ini adalah wilayah daripada nafsu syahwat. Sedangkan wilayah daripada nafsu amarah, dendam, menyerang, memfitnah dan sebagainya, ini adalah wilayah daripada sifat amarah. Nyan mandum-mandumnya nafsu amarah dan nafsu syahwahnya digerakkan oleh syaitan. Jika hana kita minta bantu pada ahli hikmah. Ahli hikmah dalam tubuh kita adalah akal yang dibantu oleh ilmu yang kita miliki salah kadar yang dalam hati. Yang kalau kita bantu ahli hikmah untuk mempertimbangkan sehingga hati bisa memutuskan dan anggota bisa bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh hati. Kita bantu buat pikiran. Kita bantu buat ahli hikmah itu pikiran. Orang pikiran yang pernah mentemui ilmu pengetahuan yang akan alamati, hati mempertimbangkan sehingga menyokana pertimbangan ahlul hikmah yaitu akal yang sehat dan hati yang jernih, maka hati akan memerintahkan anggota. Apakah memerintahkan untuk berbuat ataupun memerintahkan untuk menahan? Maka hanta puput kita atau tak puput kita tersadari atau hanta tadi karena perintah hati. Perintah hati yang sangat cepat. Yang kita kadang-kadang hanya terasa bahwa yang kata bukunya adalah karena hati yang perintah. Niki renung dia. Yang tak pernah kapubuk, yang pernah tak katakan, yang pernah kita bertindak bahwa didahului oleh perintah hati. Ada demikian.
Itu dah berlangkah. Dapat unang pun, maunya unang wi dan sebagainya. Maya merumpak, pah nak dulu kada tu. Hanya tak kita dulu, tak geser dulu. Yang sebenarnya bantuan daripada Pancai Dramata yang diserahkan kepada pikiran dan diopor kate sehingga hati memerintahkan. Baik berlangkah, geser langkah, berunung, berwi, ngin kede, yang sebenarnya mandung karena perintah hati. Maka menjalar perintah hati yang kepada perbuatan yang kebiasa yang dilakukan. Apakah itu merupakan budaya kepada Allah ataupun perkara-perkara mitra rezeki yang lain, yang mandum adalah karena perintah hati. Hati memerintahkan setelah mempertimbangkan, yang dibantu oleh pikiran otak, yang dibantu oleh ahli hikmah, yang dibantu oleh ilmu-ilmu yang karena pernah dalam hati, sehingga hati memberikan suatu kesimpulan, lalu hati memerintahkan kepada anggota untuk bertindak. Tindakannya adalah boleh tujak, kakejak, moyo perintahnya boleh tangi, kaketangi, moyo perintahnya boleh cicung, kibanbe, kaketecung, moyo perintah hatinya cirasa kebanyu, kakutara. Niat mandum adalah karena gerakan hati yang perintah. Maka hati adalah sebagai raja dan anggota tubuh kita adalah sebagai tempat kerajaan atau kerajun di hati dirajai atau dikerajun dalam tubuh kita. So yang bekerja, so yang membantu dan melayani hati yang ke panca indera dan anggota tubuh baik lahir maupun batin. Itu lain saya. Okey. Kuno analogika tentang kuto hati. Berkata Allah Ta'ala, kalla balarana ala qulubihim. Artinya sekali-kali tidak demikian. Yang sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati. Oleh firman Allah yang lain, man qarafa zamban farakahu aqlun lahu lam ya'ud ilaihi abadan. Barang siapa yang melakukan suatu dosa, niscaya ditinggalkan akannya oleh satu akal yang tiada akan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Yang tak pegah bunuh karat atau kotoran yang di permukaan hati adalah dosa. Sabo dosa tak puput, sabo akal gada. Yang kagadahnya hanya akan kembali untuk selama-lamanya. Olehnya yang disebabkan tertutup hati adalah karena usaha kita sendiri yang kita lakukan sehingga hatinya menutupi dan hanya nampak kebenaran.
Yang mandum adalah saling pengaruh mempengaruhi, karena setan juga berperan di sini. Ini pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadaru ila malakutis samai. Sekira bahwa sungguh setan hana mengelilingi hati anak Adam, sungguh anak Adamnya akan dikalahin kepada kerajaan langit. Artinya kepada hal-hal yang gaib. Tapi karena hati anak Adamnya dikelilingi oleh setan, terhijab, maka anak Adam pada kebanyakan anak diketahui tentang, anak dapat dikalahin tentang kerajaan langit ataupun alam malakut. Maka dosa setan adalah merupakan hijab dan yang kepada terhadap sesuatu kebenaran yang ingin kita nyampaikan. Maka nak terpegah dalam pertemuan yang kali bahwa untuk mendapatkan kebenaran itu ada dua jalur. Jalur sufi adalah seperti mendapatkan ilmu pengetahuan dari mata air dalam sumur, contohnya. Sedangkan para ahli teori atau ulama-ulama yang mendapatkan ilmu lewat belajar, lewat bersungguh-sungguh, maka nyo adalah lagi ilmu tapi ingin tapi dari turun dapat tolong. Sedangkan ilmu para wali ataupun ilmu para sufi adalah ilmu yang muncul dari dalam, kan muncul karena dialirkan dari bawah. Ilmu kita yang ilmu yang terumpuk melalui panca indera, melalui proses-proses yang lagi terpegah penonton. Sedangkan ilmu para wali adalah ilmu yang tertancap langsung nama sehingga kebenaran ataupun hakikat kebenaran diketahui tanpa jumlah, tanpa belajar. Cuma zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah yang membuat para aulia ma'rifah terhadap sesuatu hakikat kebenaran. Zikir adalah karena takwa, maka takwa adalah menjadi pintu daripada zikir, dan zikir merupakan pintu daripada kasyaf, tersingkap segala kebenaran, dan kasyaf itu adalah kebahagiaan, terungkapnya kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan dengan Allah dan dapat kita. Maka keimanannya bagi lebar tingkat. Iman katanya kepada Allah dibagi lebar tingkat. Nah, tingkat yang pertama iman orang awam. Tingkat kedua iman ahli kalam. Ahli ilmu kalam, ahli ilmu tauhid. Tingkat kedua adalah imannya para wali-wali Allah, para rasul, dan para aulia-aulia. Iman urung awam karena gedinga gepegah libure, karena gedinga gepegah lima ngaya Allah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah lagi yang kagepegahnya menang tertancap jula mati, yakin laju, dan hana membeu keraguan tentang penyampaian beritanya dari gure dan dari ayah dan mak sehingga lagi yang tetap. Yang iman lagi yang termasuk
iman orang awam selamat. Selamat hana mucih ahli di dalam ilmu tauhid dengan laganya kan selamat orangnya. Dan termasuk urung-urung ashabul yamin dari golongan pertama. Cuma ganyan hana mukarrabin hana to dengan Allah. Tapi ganyan kan selamat dalam surga haji. Urung tak nyanti iman orang awam. Tiban iman orang awam getupu ganyan Allah na kana ada gure kana hana mencari dalil hana mencari bukti dari sana. Tu dalil Allah ada pu ganyan kana ada gure lagi yang dengar kau. Apa dia begini? Dan diyakini dengan urang yang putro habanyan baganyan mak anggure ganyan. Anak ngutulit. Ku yang kepegah lima nanggure cuy yakin bahwa Allah na disebut dengan sifat-sifat Asmaul Husna, bahwa Allah yang pegang langit, yang pegang bumi, yang atur hutayong segala macam lah bata kaya bate laganya tercancap laganya laju selamat iman urang awamnya selamat ni laganya dan termasuk dalam kelompok ashabul yamin. Nyangkap. Tingkat yang kedua adalah imannya urang ahli tauhid, ahli ilmu ka. Yang adalah iman urangnya disertai dengan dalil. Dalilna Allah, dalil kuasa Allah, dalil Rahman Allah, dalil Rahim Allah dan sebagainya nah dalil. Yang jatuhnya becu. Jatuh para iman orang jatuh iman orang awam. Kelompok yang kedua adalah iman para aulia. Iman para aulia adalah iman yang urung-urung siddiqin dan urung-urung mukarrab. Yang urung yang hentang Allah. Menyota contoh Abu contoh kiban orang awam yang pegang itu nyalam biliknya na tengkumai drone percaya ke lu bahwa lu hana lemu tulis drone percaya ke lu bahwa lu yang lu pegang serius dan sebagainya dan hana kesalahan pada yang pegangnya percaya tu bahwa dalam biliknya nanti kumai kak laganya itu nanti kumai ini yakin bahwa betul nanti kumai nya Imam Rawam iman urang ahli ilmu kalam nadali iman dali gedengar dalam biliknya suara aja pakan bukti nang kumai na suara menunjukkan urang paling tidak nya adalah kumai. Imannya para aulia dan para nabi yang kita mau dalam agamanya sehingga dikatakan dan pemain dan hana ragu mukiringgeti dan hana kesamaran hana syubhat hana ketidakpastian yang iman urung-urung yang mukarrabin ataupun para aulia sehingga iman urungnya langsung kekalan dengan mata hati kepada Allah kan kepada zat kita kan kepada zat Allah kan tapi kepada sifat dan af'al Allah dikalan dengan mata hati dan dengan ragu sedangkan iman para ahli kalam dikalan kebesaran Allah dan keagungan Allah melalui dalil sedangkan iman orang awam didengar berpegah di gure kebesaran Allah, sifat-sifat keagungan Allah lewat berita yang disampaikan di gure, lewat berita yang disampaikan oleh wajib bapak dan menimbulkan keyakinan keleh-leh golongannya adalah atau surga itu cuma beda tingkatan. Artinya balheboh golongannya orang yang selamat.
Cuma beda aja. Selamatnya iman orang awam ana mukarrabin dan bukan siddiqin. Menanzid selamatnya ahli tauhid, ilmu tauhid dan ahli ilmu kalam yang disertai dengan dalil, nyo juga hanya sampai mencapai kepada mukarrabin dan siddiqin. Mukarrabin dan siddiqin adalah iman para iman pada wali. Karena urunyan kagitu hakikat kebenaran terutama terhadap hakikat tauhid dan ma'rifat. Sehingga hana yang tergores di hati daripada urunyan kepada ragu dan syahwat sangka. Pada tingkat yang kedua je, tapi kesiapan dan kesanggupan kalau memungkinkan. Apakah kalau memungkinkan? Karenanya adalah payah kita tinggalkan secara total yang memungkinkan nafsu syahwat dan nafsu amat. Betanya beliau sama keluarga, ada bena keluarga, bena anu, bena saudara tapi ada juga. Menyendiri, ya, apakah mulazamah dengan zikrullah, sehingga dua roh tu. Menyo kagak pegah di gure-gure tasawuf atau di gure-gure sufi atau pegah di para abu-abu dan ulama. Rezeki kita tanggung Allah betul-betul lagi nya. Karena bergerak anggota tubuh kitanya untuk yami hadiah. Menyo kasiamnya nyan adalah pintu pertama. Tubuh yang perintah Allah tinggal Allah, nyata kuat, baru melahirkan zikir, terus menerus ingat Allah dalam segala aspek rezeki Allah, aspek kesehatan Allah, aspek pokoknya dalam segala aspek kehidupan kita Allah, karena bergantungan pada bersama. Lagi-lagi hana hablum minan nas ini. Hubungan dengan manusia Nabi. Yang melalui latihan bisa, tapi bukan melalui latihan bisa. Karena dia pasti dipengaruhi oleh terganggu kanun badan kita. Mewati anak sehat, anak soleh nikah. Kamu mulai ingat macam-macam. Kamu mulai minta pertolongan. Ketika kita yang mungkin sabah wate hana makanan, itu dua wate itu betul pakai saya wate nya, kamar apa? Ada buka minta mi. Jadi semuanya yang ditempuh oleh sufi yang sebenarnya, yang kaya pada tingkatnya melalui riyadhah, melalui latihan zikir dan dari pintu takwa kita kemudian hukum yang perintah kepada si pada aku yang akan perintah Allah dan kepada si itu yang dilarang Allah, lalu akhirnya zikrullah yang kita pegang takwa pintu zikir pintu kasyafnya baru terbuka segala sesuatu. Mana kasyaf terbuka kepadanya hal-hal yang mana terbuka kepada umum tentang kebenaran. Terbuka kepada agaknya rahasia-rahasia ketuhanan terbuka. Sehingga bahkan terbuka sesuatu yang tertulis dalam lauh mahfuz terbuka. Naik awal lagi. Maaf. Padahal wate dilewatinya merupakan malaikat
mau biajo yang maknya. Mumpah ngaji di tengah harau, iji tengah hidang-hidang ina, pegah wajib hanya tahu jom mak jadi mingan. Yo itu kata itu pintar, betul. Yang mana sesuatu yang kata tulis dalam aku bahkan terbuka kepada yang melalui zikir, melalui takwa yang pegang. Takwa pintunya zikir, zikir pintunya kasab, kasab adalah pintunya kebahagiaan yang abang. Kira-kira itu teguh jalan. Gue kepingin. Banyak bertanya mantang terikat dengan kendaraan nanti itu badan pasti terikat dengan nafsu amarah, dengan syahwat, dengan setan. Ya. Jadi nyamban gerak-geri daripada hati dan jiwa katanya manusia dalam menemukan kebenaran. Sebenarnya kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang sebenarnya. Yang sebenarnya terungkap pada hati-hati yang bersih. Jadi hati lain bergerak, tapi dalam mulut lain. Dan lain mulut lain yang mendapat pendapat ini lain mulut lain berarti yang mendapat. Tapi yang jelas dia adalah data-data yang kadisile. Karena hati mungkin memutuskan sesuatu perkara tanpa data dari panca indera lahir yang pada kebanyakan manusia. Rupanya panca indera lahirnya membohongi sehingga yang diucapkan lain, yang lama tidak lain. Yang sering terjadi. Maka Allah selalu dikecam dalam Al-Quran terhadap burung-burung yang lagi. Ya Allah disebutkan nama burungnya sebagai menyembunyikan sesuatu yang sebalik yang berpulang. Dia berpulahir menang dalam buku kata-katanya, tapi dalam hati dia tidak lain. Yang sebenarnya hati tidak bisa dibohongi. Cuma mulut sebagai juru bicara hati yang berbohong. Yang kita rasa menang, yang tak ungkapkan balai. Berarti manipulasi daripada juru bahasa. Karena yang pegang tingkah laku hati kitanya sebenarnya juru bahasa ini yang punya bahwa ilmu bahagia di hati dengan usaha pulih. Padahal agaknya lagi kedua ada buruk kan, kamu bohong. Kan kamu bohongi. Dapat dosa mulutnya. Gimana? Dapat dosa bapaknya. Oh nanti. Anak itu tetapi sebenarnya yang berdosa adalah jelas. Tetapi yang boleh terdepu bahkan sanggup babah mengucapkan sebalik yang dalam hatinya pada pertanyaan. Ukur hati kalau mentemui kesimpulan
sehingga bisa ada membantah, bisa mulut membantah hati. Karena anggota badan kita yang panca indera sebenarnya sih tunduk dan patuh kepada hati secara fitri. Kodrat katanya, secara kodrati katanya. Anggota tubuh kita yang panca indera tunduk dan patuh kepada hati. Yang sebenarnya. Tapi ketika panca indera dan anggota kita badan kita yang membohongi hati, ini apa yang saya pertanyakan betul. Karena dari jalur yang kata cumi dalam kita pelajarinya kan jalur ini laginya. Ketika sesuatu belum tak ketahui dengan yang sebenarnya hati belum memberi vonis, ketetapan dan perintah. Berarti yang pegang habanya itu perintah. Pegang haba lagi yang kelamati itu perintah. Tapi bila hati kamu tu sebuah kesimpulan, han sanggup babah ibu kata lain daripada kesimpulan dan ketetapan yang kacau di hati. Yang diperintah di hati menyo pegang nyo lagi nyo. Karena nyo adalah sebuah kebenaran. Tapi macam sanggup babah yang boleh betul. Yang kali puji. Berperanlah di sini nafsu amarah, nafsu syahwat dan setan. Yang kawannya pakai laginya, pakai setan bisa berperan, nafsu syahwat bisa lebih dosis, nafsu amarah lebih takaran. Karena pada masanya mungkin dikelilingi hati kanya oleh setan, sehingga pikiran kanya dibumbui oleh setan karena oleh nafsu syahwat dan oleh nafsu amarah, sehingga terjadilah manipulasi dan penipuan. Maka juru bicara mulutnya anak menjadi juru bicara hati yang jujur. Karena orang setan pun, orang nafsu syahwat pun, orang nafsu amarah pun, yang awaknya khususnya setan dikeliling hati. Dari sejak lahir kita pada setan tak bohong. Ada lu pegang pada pertemuan yang kau ikut, bahkan pegang oleh Nabi sendiri. Nah setan cuma setannya hanya berkuasa terhadap Nabi. Kita dengan sahabat, yang pegang mandu manusia ya Rasulullah. Nah setan yang menggayuh pada hati sebelah kiri, maka Rasulullah juga nyon bukan Rasulullah, cuma setan yang nafsu hanya berkuasa kepada itu. Dan hanya dapat mempengaruhi hilun menang kali ciptakan. Maka yang abau dua yang tuh, tapi sebenarnya kripul lahirnya adalah dipengaruhi oleh setan, karena setan yang berbekali lawa dari jalan. Belara ununate yang belara ununate berbekali dengan malaikat. Yang antara malaikat yang belara ununate dan setan yang belara bagiate saling merebut perintah, pengaruh dan punangkan larangan. Menyo bertanya, kata ketahui dengan hati bahwanya itu terlarang. Ketika tak pubut, berarti menanglah setan yang sebelah kiri. Bila kita yang sanggup meninggalkan yang adalah karena sebuah larangan yang karena ilmu itu, maka menanglah malaikat.
paguyuban, maka nak pernah sanggup juga cerita haji bahwa sanggup setan yang kena bagi tanyanya memberi informasi kepada setan yang lain, sehingga waktu setan urung sembuh kalau diberi informasi di setan yang tanya tentang rahasia kita tanya itu pun di setan yang akan diungkapkan oh betul ya lagi kau padahal begitu terus bagi informasi sehingga sanggup itu ditipu setan tengkukulen yang berlarian yang enggak kemudian ditipu kecil katanya padahal ide sayangnya ini ya setan yang bertanya ya gaya informasi dunia yang hubungan dengan saktinya itu kan nanti ya ada abu yang kamu bidang nanti karena orang boleh yang menang itu lebih dan kurang lebih bagaimana benar itu Allah ada nama wa ya majmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu